Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sedikit riwayat dari Yahya ibn Ma'in, dan berikut adalah lanjutan dari cerita Yahya ibn Ma'in. Qablu ibn Ma'in, idza katabta faqammish wa idza haddathta fafattish. Ada satu perkataan dari Yahya ibn Ma'in di mana perkataan tersebut sudah menjadi undang-undang, dan oleh para muhaddisin perkataan Ibnu Ma'in ini dijadikan undang-undang dalam metode mencari hadis dan menyalurkan hadis terhadap orang lain. Kata Yahya ibn Ma'in adalah idza katabta faqammish. Apabila kamu menulis sesuatu, maka tulislah semuanya. Tapi wa idza haddasta fafattish. Akan tetapi kalau kamu ingin meriwayatkan hadis, kalau kamu ingin membicarakan hal tersebut, fafattish, maka hendaklah untuk mengecek terlebih dahulu akan kebenarannya. Wa Yahya ibnu Ma'in huwa sahibul manhajil azim fi talaqqil ilmi wa nashrih. Dan Ibnu Ma'in sendiri terkenal sebagai orang yang mempunyai metode yang sangat agung dalam menerima ilmu dan juga dalam menyebarkan ilmu. Jadi beliau punya prinsip, punya metode dalam mencari ilmu dan dalam menyebarkan ilmu. Iz yaqulu kalimatahu allati sarat dustural muhadditsin wal ulama. Karenanya dia mengeluarkan kata-kata yang menjadi undang-undang para muhaddisin dan dijadikan undang-undang oleh para ulama fil adai wat tahsil, fit tahsili wal ada, dalam menghasilkan ilmu, dalam mencari ilmu dan juga dalam menyebarkan ilmu. Apa kata beliau? Idza katabta faqammish. Apa maksudnya? Ai uktub kullama tasma wajma'hu. Ai uktub, tulislah semua apa yang kamu dengar dan kumpulkanlah semua yang kamu dengar. Jadi apapun yang kamu dengar dari seorang itu hendaklah kamu untuk menulisnya. Siapkan buku khusus untuk sakumu. Tulislah semua apa yang kamu dengar. Semua yang kamu dengar hendaklah kamu tulis. Tapi wa idza haddatsta fafattish. Idza haddasta fafattish. Tapi kalau kamu ingin berbicara akan tersebut, maka kamu harus mengecek terlebih dahulu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dusta, mana yang jujur. Kathratul kutub allati khallafaha Ibnu Ma'in. Berikut adalah banyaknya kitab yang ditinggalkan oleh Ibnu Ma'in, di mana beliau itu sangat menjaga waktunya, sehingga kitab-kitab yang datang dari beliau, yang dikumpulkan oleh beliau dan yang ditulis oleh beliau itu sangatlah banyak. Kathratul kutubil lati khallafaha Ibnu Ma'in. Berikut adalah kitab-kitab yang banyak yang ditinggalkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Qala Salih ibnu Ahmad al-Hafidh. Salih bin Ahmad al-Hafidh berkata, Sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Abdillah. Saya mendengar Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah. Abu Abdillah berkata, Sami'tu Abi yaqul. Saya mendengar ayah berkata, Khallafa Yahya ibn Ma'in minal kutubi mi'ata qimatr wa arba'ata asyara qimatran. Kata Abu Abdillah, ayah saya berkata, Ibnu Ma'in meninggalkan 114 qimatron. Ada 114 qimatr yang beliau tinggalkan dari kitab. Apa maksud qimatr? Qimatr adalah salah satu wadah yang terbuat dari bambu, di mana orang-orang dulu menyimpan kitab-kitab mereka di bambu tersebut. Itu satu qimatr.
Jadi kilometer yang ditinggal oleh Yahya ibnu Ma'in itu sebanyak 114 kilometer, wa arba'ata hibabin syarabiyah mamlu'atan kita kutuba, dan ada 4 hibab syarabiyah. Hibab syarabiyah ini termasuk wadah besar di mana ditampung di dalamnya kitab yang sangatlah banyak. Jadi beliau Yahya ibnu Ma'in itu juga meninggalkan 4 hibab syarabiyah mamlu'ah, semuanya itu termenuhi kitab. Ibnu Ma'in kana yadhubbul kadhiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahya ibnu Ma'in juga tercatat sebagai orang yang membela hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu berusaha menyingkirkan kedustaan-kedustaan yang ada dan dinisbatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Yahya ibnu Ma'in hadza idza hajja dhahaba ila Makkah min tariqil Madinah. Yahya ibnu Ma'in ini kalau beliau ingin haji, maka beliau itu pergi ke Mekah tapi lewat jalan yang ada di Madinah. Wa idza raja'a min Makkah raja'a an tariqil Madinah. Begitu juga ketika beliau itu pulang dari Mekah, maka itu beliau pulang lewat jalan yang ada di Madinah. Falamma hajja fi sanati 33 wa 200, ketika beliau itu haji di tahun 233 Hijriah, maka dakhala al-Madinah qabla al-Hajj. Beliau itu masuki kota Madinah sebelum pelaksanaan haji, fi awakhir Dzulqa'dah, di akhir bulan Dzulqa'dah ya, sebelum Dzulhijjah. Lalu beliau itu asabahul marad famata li sab'i layalin baqina min Dzulqa'dah. Lalu beliau itu sakit di akhir Dzulqa'dah, lalu beliau itu wafat 7 hari di akhir Dzulqa'dah. Fatasama'an nas, lalu khabar akan fatasama'an nas biqudumihi wa bimautihi. Ya, jadi orang-orang pada membicarakan akan kedatangan Ibnu Ma'in dan wafatnya Ibnu Ma'in, sehingga kabar kedatangan dan wafatnya Ibnu Ma'in itu pada menyebar di Madinah. Wa akhraja lahu Banu Hashim al-A'wad ay as-sarir allati wussil 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Banu Hashim mengeluarkan untuk Yahya ibnu Ma'in, mereka mengeluarkan ranjang, di mana ranjang tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dimandikan di ranjang tersebut. Lalu mereka Banu Hashim mengeluarkan ranjang tersebut untuk apa? Untuk acara untuk memandikan Yahya ibnu Ma'in. Faghussila 'alaiha, lalu Ibnu Ma'in tersebut dimandikan di atas ranjang, di mana ranjang tersebut pernah dipakai untuk memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla 'alaihi an-nasu wa dufina bil baqi. Lalu orang-orang pada menyolati Yahya ibnu Ma'in, dan beliau sendiri Yahya ibnu Ma'in itu dimakamkan di Baqi. Wa kana an-nas yaqulun, orang-orang pada berkata, hadzal ladzi kana yadhubbul kadhiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang sering membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyingkirkan adanya kedustaan yang dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Selesai cerita dari yang dinukil oleh siapa ini? Syekh Abdul Fattah Abu Quddah. Wa sallallahu alaihi wasallam.